Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhama Auliandini dengan NIM 2002-2084. Baiklah, saya di sini akan membuat video tugas akhir proyek pembahasan tentang materi perangkat pembelajaran pendidikan anak usia dini. Dengan dosen pengampu, Ibu Aldarni dan Ibu Rosmaria. Setelah di sini saya langsung men-screenkan PPT tentang perangkat pembelajaran PAUD. Perangkat pembelajaran PAUD. Dosen pengampu DRA Aldarni MPD dan Rosmaria SPD MPD. Disusun oleh Marhama Auliandini. Pembelajaran PAUD ini ada dua topik, yaitu yang pertama pengertian perangkat pembelajaran, yang kedua ada komponen perangkat pembelajaran. Langsung saja ke topik pertama, yaitu perangkat pembelajaran, pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini adalah suatu rangkaian sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu proses perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Sedangkan pengertian perangkat pembelajaran pada PAUD yaitu berupa perencanaan pembelajaran dengan segala kelengkapannya. Pengembangan perangkat pembelajaran di sini menuju pada produksi yang dilakukan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berupa POTA, PROMES, RKM, dan RKH. Dan itu di sini juga menurut dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan, penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, menurut Sanjaya, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua itu ada komponen perangkat pembelajaran PAUD. Pengertian perencanaan pembelajaran PAUD adalah suatu kegiatan yang memproyeksikan tindakan apa yang dilaksanakan dalam suatu pembelajaran dengan mengkoordinasikan komponen pengajaran, sehingga arah tujuan, materi, metode, dan teknik, serta evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Di sini itu menurut Nana Sujana 1988. Perencanaan pembelajaran adalah apa yang akan dikerjakan guru dan anak di dalam kelas dan di luar kelas menurut Aisyah 1986. Perencanaan pembelajaran anak usia dini lebih menekankan pada proses pengembangan aspek-aspek perkembangan anak seperti aspek perkembangan kolektif, bahasa, nilai agama, dan moral, fisik motorik, seni, dan sosial emosional. Capaian dan kualitas perkembangan serta tindakan intervensi yang akan dilakukan bila anak belum mencapai target perkembangan disesuaikan dengan permasalahan perkembangan yang akan dihadapi anak dan bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh guru. Capaian dan target perkembangan anak mengikuti rujukan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 atau sama dengan STTPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Perencanaan pembelajaran wajib disusun oleh guru secara mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan pembelajaran anak usia dini yang harus disusun dan disiapkan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran terdiri dari atas perencanaan pembelajaran semester itu atau disebut proses pelajaran
perencanaan pelajaran mingguan RPM, dan perencanaan pembelajaran harian RPPH. Dalam menyusun ketiga jenis perencanaan di atas tersebut harus mengacu pada muatan pembelajaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kemudian di sini ada pemilihan tema. Tema merupakan alat atau wahana yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi secara utuh. Tema disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan tema. Di sini penentuan tema ini dilaksanakan sebelum melakukan perencanaan program semester. Di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan prinsip pemilihan tema. Yaitu yang pertama, tema dipilih dimulai dari hal yang terdekat dalam kehidupan anak. Hal yang lebih jauh dari kehidupan anak, misalnya tema diriku, subtema aku, dan tema segala alam, subtema bulan, bintang, dan matahari. Yang kedua, tema dipilih dari tema-tema yang menarik dan unik. Yang ketiga, tema dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana sampai yang sulit bagi anak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan tema antara lain, yang pertama mempelajari minat anak, yang kedua mengidentifikasi konsep sebagai materi yang terdapat dalam tema menjadi subtema dan subtema dan seterusnya. Yang ketiga menata dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema. Yang keempat menjabarkan tema ke dalam subtema agar cakupan tidak terlalu luas. Yang B-nya penyusunan prosen per PPM dan PPH. Tahapan penyusunan program semester. Program semester ini adalah wadah yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan potensi anak dan menyatukan seluruh kompetensi dalam satu kesatuan yang lebih berarti, memperkaya wawasan dan pemberdarahan kata anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar tema satu semester, kemudian memilih mengurutkan tema yang sudah dipilih tersebut berdasarkan materi yang terdapat dalam tema. Yang kedua, menjabarkan tema ke dalam subtema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi subtema untuk setiap semester. Yang ketiga, menentukan alokasi waktu untuk setiap tema. Yang keempat, menentukan kompetensi dasar pada setiap subtema yang akan dikembangkan. Yang kelima, menentukan kegiatan belajar sesuai dengan kompetensi dasar yang ditetapkan akan dipakai selama tema yang sama. Yang keenam, kompetensi dasar yang diambil untuk subtema tersebut akan digunakan terus selama subtema dibahas. Yang ketujuh, kompetensi dasar yang sudah digunakan pada tema dan subtema dapat diulang untuk digunakan kembali pada tema yang berbeda. Sedangkan penyusunan rencana pelaksana pembelajaran mingguan, langkah-langkah dalam penyusunan RPPM yaitu 1. Mengacu pada kompetensi dasar yang memuat sikap pengetahuan dan keterampilan mewujudkan pencapaian kompetensi inti. Kedua, membuat cakupan materi yang sesuai dengan KD dan cakupan tema. Yang ketiga, memilih kegiatan selaras dan dengan cakupan materi pembelajaran. Keempat, mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak. Yang kelima, menggunakan pembelajaran tematik. Keenam, mengembangkan cara berpikir pendekatan saintifik. Ketujuh, berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media anak. Sedangkan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH, langkah-langkah penyusunan RPPH ialah sebagai berikut. Pertama, disusun berdasarkan kegiatan mingguan. Yang kedua, kegiatan harian berisi kegiatan awal atau pembukaan inti, istirahat, makan bersama, dan akhir penutup. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam satu hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelajaran anak usia dini. Yang keempat, penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi
satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian selanjutnya kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing ataupun dapat melalui melihat contoh. C. Ada sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan rujukan materi yang digunakan guru untuk disampaikan kepada anak. Sumber rujukan dapat dikatakan sebagai referensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien. Sumber belajar tidak hanya berupa buku, tetapi dapat film, CD video, lingkungan, orang, guru, dan anak sendiri, pesan, benda-benda, dan kegiatan yang dilakukan dengan media audio, suara hewan, lagu, cerita, dan lain-lain. Sedangkan untuk media pembelajaran adalah alat bantu mengajar yang digunakan guru dan mempunyai fungsi dapat lebih menjelaskan maksud serta tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang D ada penyusunan LKA, lembar kerja anak. Adalah lembaran kerja yang dibuat guru maupun yang diambil dari buku paket majalah anak di sekolah. Lembar kerja anak ini isinya harus mengacu kepada tema dan subtema yang telah dipilih dan ditetapkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Aspek pengembangan dan indikator ketercapaian pembelajaran. Lembar kerja anak ini akan diberikan kepada anak untuk diselesaikan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan guru. Dengan kata lain, apa yang harus anak kerjakan dengan menggunakan lembar kerja anak. Tidak boleh lepas dari tema atau subtema. Fokus materi yang disampaikan guru kepada anak dan aspek pengembangan yang akan diobservasi dan indikator ketercapaian hasil belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah penyusunan instrumen penilaian. Dalam pandangan seorang ahli, Yus 2018 menilai 2012 penilaian sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Sementara Bonnie Campbell 1994 memandang penilaian sebagai proses pengumpulan bukti dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Proses penilaian juga sering dihubungkan dengan analisis kebutuhan atau yang disebut dengan need assessment. Penilaian kebutuhan memberikan gambaran tentang perilaku aktual yang ditunjukkan anak dibandingkan dengan perilaku normatif pada rentang usianya. Maka di sini saya memberikan contoh gambar berupa gambar media yang biasa digunakan oleh guru. Di sini ada kartu baca, flashcard, yang ini biasa juga digunakan untuk sebagai media pembelajaran saat di kelas oleh guru PAUD. Kemudian di sini ada contoh LKA. LKA ini juga digunakan dalam kelas yang digunakan untuk yang isinya harus digunakan untuk mengacu kepada tema dan subtema yang dipilih dan ditetapkan guru dalam pembelajaran. Aspek pengembangan dan indikator ketercapaian pembelajaran. Baiklah, sekian hasil presentasi materi tentang perangkat pembelajaran PAUD dari saya Muhammad Yandini. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.